Nah, tapi ya ada yang menarik di Dewa Ruci ini ternyata pada saat perjalanan Bima bertemu dengan Dewa Ruci ini, Bima mendapatkan wejangan dari Dewa Ruci sebanyak 7 kali wejangan. 7 kali? 7 kali. Jadi 7 macam wejangan. Jawa itu erat banget dengan kata 7 ya. Ada lintang wuluh, itu kan juga 7 juga kan. Bidadarinya Joko Tarub itu 7 juga. Itu ada misteri. Kan, 7 juga. Kemudian penari Bedoyo Ketawang 7 juga. Ya. Oke, nanti kita babar, Pak. Tapi sekarang 9 ya. Sekarang 9. Sekarang karena ditambah sama Hamengkubuwono ke-9 itu menjadi 9. Tambah 2 lagi. Tambah 2. Pasti ada hal-hal yang... Nah, itu nggak tahu apa supaya beda atau gimana, nggak tahu. Tapi yang sekarang Bedoyo Ketawang jadi 9. Jadi 9. Nggak 7 lagi. Jadi gimana tadi yang sampai ketemu Dewa Ruci setelah perjalanannya menundukkan ketinggian di gunung? Ya, dia cari air penghidupan di gunung nggak ada. Kemudian terakhir kan dia menyelam ke samudra. Dan akhirnya ketemu dengan Dewa Ruci. Yang notabene Dewa Ruci itu adalah Bima sebagai wujudnya sendiri tapi kecil. Jadi sebenarnya dia menemukan dirinya sendiri. Menemukan dirinya sendiri. Nah, ini menarik, Pak Ben. Kita masuk ke wejangan Dewa Ruci pertama, Pak Ben. Dewa Ruci pertama itu wejangannya ini saya tulis di sini ya. Ini sudah saya pisahkan, artinya saya pisahkan itu karena di serat Dewa Rucinya sendiri wejangan-wejangan ini tersembunyi. Jadi dia Yasadipura itu tidak mengurutkan ini wejangan pertama, wejangan kedua, enggak. Jadi dia masuk di dalam cerita, bukan aja tapi masuk di dalam cerita gitu. Nah, supaya yang membaca tahu tentang wejangan Dewa Ruci, maka kemudian ini saya pisah-pisahkan. Nah, dipilah. Terpilah. Nah, ini wejangan yang pertama itu tentang penyatuan. Ini ayat 1. Ayat 1 wejangan Dewa Ruci tentang penyatuan. Nah, ini bagus, Pak Ben, kalau kita bikin satu monolog, Pak Ben. Kan di situ kemudian Bima bilang kan kepada Dewa Ruci karena dia sudah menemukan air suci. Tapi Bima nggak ngerti. Makanya di situ Bima bertanya, bimbing aku untuk memahami air suci itu, kata Bima. Kemudian, air suci itu tidak akan pernah dipahami manusia selama ia masih memisahkan antara aku dan kamu. Antara aku dan kamu. Masih ada dualisme. Masih ada dualisme. Makanya ketika Bima bertanya, bimbing aku untuk memahami air suci itu. Dijawab sama Dewa Ruci. Air suci tidak akan pernah dipahami manusia selama ia masih memisahkan antara aku dan kamu. Keren kan? Masih ada keterpisahan. Masih ada keterpisahan. Penyatuan. Nggak ada penyatuan, masih menganggap bahwa ada aku dan Tuhan. Ada dua oknum. Ada dua. Dua oknum ya. Iya, dua oknum. Aku dan Tuhan. Makanya kan itu menjadi pilihan kan. Kalau kemudian menjadi satu, itu menjadi satu, harus ada yang hilang dong. Jadi kan nggak salah kalau saya mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi memilih itu. Memilih itu kan itu jadi penyatuan kan. Nggak mungkin ada dua. Setelah yang lain mau memilih apa? Iya. Kalau yang lain mau memilih yang hilang aku, yang ada Tuhan, nggak apa-apa juga. Tapi kalau dia masih bisa bicara, berarti akunya kemana? Nah, akunya kemana? Siapa? Yang ada siapa kan? Nggak realistis kan? Nah, ini kan penting nih. Bimbing aku untuk memahami air suci itu, kata Bima. Dewa Ruci menjawab, air suci itu tidak akan pernah dipahami manusia selama ia masih memisahkan antara aku dan kamu. Nah, kemudian Bima bingung kan? Dia menjawab, bukankah kita memang terpisah, kata Bima kan? Ada aku dan ada kamu. Lah ini kan belum paham Bima kan? Loh, bukankah kita masih terpisah? Ada aku dan ada kamu, si Dewa Ruci. Yang Bima gitu kan. Benar Bima, kata Dewa Ruci. Apabila kamu berada di atas bumi sana, gunakanlah aku dan kamu. Namun begitu kamu berada di dasar samudera terdalam ini, tidak ada aku dan kamu. Yang ada adalah dirimu sendiri. Nah, ini sanepan juga. Samudera ini bisa kita maknai bukan sebagai wujud laut. Ini samudera ini merujuk kepada kedalaman diri. Iya. Nah, tapi kan tadi menarik. Apabila kamu berada di atas bumi sana, karena itu di dalam samudera kan, berada di atas bumi sana, gunakanlah aku dan kamu. Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Bila kamu
bercerita kepada masyarakat luas, hidup di dalam kemasyarakatan, hubungan sosial, Dewa Ruci mengatakan gunakanlah aku dan kamu secara umum. secara umum. Namun begitu kamu berada di dasar samudera terdalam, tidak ada aku dan kamu, yang ada adalah dirimu sendiri. Keren. Masih tanya lagi Bima, bagaimana dengan Sang Hyang Jagatnata? Karena Bima memahami bahwa Jagatnata kan ada yang menata alam semesta, ada yang mengatur alam semesta. Jadi Bima tanya, loh kalau memang di sini nggak ada aku dan kamu, bagaimana dengan Keberadaan. konsep yang mengatakan bahwa ada yang mengatur alam semesta? Bagaimana dengan Sang Hyang Jagatnata? Dewa Ruci jawab loh, tidak ada. Yang ada hanyalah dirimu. Bagaimana dengan Sang Hyang Jagatnata? Nggak ada. Yang ada hanya dirimu. Ini bagus banget. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku, kata Dewa Ruci ya. Kita tidak terpisah satu sama lain. Aku ada di dalam dirimu dan dirimu juga ada di dalam aku. Kalau kamu adalah Sang Hyang Jagatnata dan Sang Hyang Jagatnata adalah kamu, lalu bagaimana semua hal bisa menjadi dua? Semua hal ini bisa menjadi dua karena kamu menggunakan pikiranmu. Selama masih menggunakan pikiran, terjadi Perpisahan. Keterpisahan, dualisme. Ya, Ketika pikiran kita sadar, maka pikiran kita letakkan, maka jadi kemanunggalan. tidak ada aku dan kamu. Tidak ada aku dan kamu. Yang ada adalah dirimu. Dirimu. Tuhan tidak ada. Lenyap bisa. Lenyap. Nah, ketika Tuhan ada, ketika kita menggunakan pikiran tadi, Muncul lagi. karena ada keterpisahan. Nah, Bima bertanya, apa yang harus aku lakukan agar tidak ada dua penilaian oleh pikiranku? Dewa Ruci menjawab, masuklah ke dalam diriku. Suruh masuk. Suruh masuk, kan suruh masuk. Masuklah ke dalam diriku, Dewa Ruci. Nah, Bima bingung. Bagaimana ia yang bertubuh besar akan masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil, hanya sebesar ibu jari? Kan bingung Bima. Lewat mana? Ya. Dengan cara apa? Ya. Nah, kemudian Dewa Ruci bilang, meloncatlah lewat lubang telingaku. Bima bingung lagi, bagaimana bisa? Dijawab, kamu sudah mengalahkan Nembur-Nawa. Dia sudah mengalahkan naga kan? Dengan menyerang 9 kekuatan dalam dirinya. Nah, di cerita sebelumnya kan, sebelum bertemu dengan Dewa Ruci, dia bertemu dengan naga di dasar samudera. Makanya kalau di Bali, kita sering lihat patung Bima sedang bergulat dengan naga. Itu Nembur-Nawa. Nah, Bima mengalahkan itu karena dia menyerang 9 kekuatan di dalam Nembur-Nawa. Karena itulah nanti kamu dapat masuk ke telingaku. Hanya mereka yang sudah dapat mengalahkan 9 kekuatan dalam diri Nembur-Nawa yang dapat masuk ke telingaku. Bahasa Jawanya itu kan nutup babatan Hawa Songo. Ini kaitannya di sini, Pak. Kaitannya di sini, menutup 9 pintu nafsu. Nah, kalau 9 itu kita bisa lihat ya, satu lubang, satu ini kan dihitung 2 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi harus ditutup. Nah, dubur itu juga termasuk Bagian babatan Hawa Songo kan. Jadi jangan coba-coba. Melalui pintu yang tidak jelas. Melalui pintu yang tidak jelas. Tapi karena namanya manusia kan, akhirnya kan mungkin kan semuanya dicoba kan. Babatan Hawa Songo tadi kan. Tapi yang tadi itu kayaknya alternatif terakhir. Ini ada yang marah loh Pak Ben. Ada yang marah. Kita kemarin kayak komen-komen kemarin kan kita bahas tentang spiritual sambil ketawa-ketawa, ngakak-ngakak itu. Jadi gini teman-teman, kita tuh mencoba hanya orang yang bisa mentertawakan dirinya lah, dia sudah mulai memasuki dunia spiritualitas.
Begitu, bisa dikatakan begitu. Sudah nutup babatan Hawa Songo. Jadi nggak terlalu serius-serius amat. Ya, Gitu ya, nah kemarin dia sudah ngancem kok. Ngelihat video kita ketawa-ketawa sambil bahas Tuhan, sambil bahas Yesus, Isa kemarin itu, dia sudah bilang bahwa saya akan unsubscribe Wah. karena bahas spiritual sambil ketawa-ketawa. Ya kan sebenarnya kan mau kita jawaban rapatean. Saya membayangkan serius amat hidup. Sakarmu. Berarti kan kita tidak bicara dengan kamu. Iya. Nah, kan kita bicara dengan orang-orang yang memang bisa ketawa bareng-bareng. Loh, padahal kita disarankan ketika berhadapan dengan jiwa yang tulus. Lambang ketulusan itu kan yang senyum, Pak. Ya. Senyum itu melebar bisa menjadi bentuk ketawa. Keceriaan anak-anak itu kan ketawa-ketawa. Iya. Jadi apa yang salah dengan ini? Wah, mungkin pikirannya itu serius banget, Pak Ben. Oh, itu kebayang itu ruwet itu hidupnya. Iya. Ruwet itu. Kasihan, Pak. Kasihan, Pak Ben. Kasihan, ya. Pak Ben. Karena ya itu tadi. Mungkin babatan Hawa Songonya yang bikin dia ruwet. Oh. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi pilihan yang 9. Nah, ini kita lanjutkan di sini, Pak Ben. Oke. Di wajangan pertama tadi penyatuan kan. Bima masih ragu. Padahal Dewa Raci sudah bilang, kamu tadi sudah mengalahkan Nemburnowo loh. Kamu sudah bisa mengalahkan 9 kekuatan dari Nemburnowo. Menang, Bima. Meloncatlah. Ini Bima ragu. Diulangi lagi. Meloncatlah, Bima. Meloncatlah. Ragu, Bima. Gimana mau meloncat? Gitu kan? Artinya 9 lubang tadi itu sebenarnya juga kalau digali di tradisi-tradisi tertentu itu menjadi pintu untuk mendapatkan jalan untuk menuju Iya. kekuatan, Pak ya. Iya, betul. Nah, itu kalau kemudian itu dikalahkan, bisa kita ditundukkan atau kemudian kita damaikan lah gitu ya. Kalau istilah bahasa sederhananya kan dikalahkan ya, atau ditutup gitu kan babatan Hawa Songonya. Nah, kalau orang sudah bisa menutup babatan Hawa Songo dengan lambang bahwa Bima mengalahkan Nemburnowo, mengalahkan 9 kekuatan di dalam diri naga itu, dan naga itu kalah, maka Dewa Raci mengatakan meloncatlah ke dalam ke dalam diriku. lewat telinga. Nah, akhirnya setelah ragu tadi, akhirnya Bima meloncat ke arah telinga Dewa Ruci dan seketika itu juga masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Ini tadi kan wajangan pertama penyatuan kan. Bima dan Dewa Ruci menjadi satu. Bima ya Dewa Ruci ya Bima. Dengan meloncatnya Bima ke dalam tubuh Dewa Ruci merupakan sebuah kesungguhan bagi Bima bahwa dia bersedia melenyapkan diri agar yang ada hanya Dewa Ruci. Ini wajangan pertama dan menjadi dasar kan Pak Ben. Penyatuan dulu. Tidak ada aku dan kamu. Nah, tidak ada aku dan kamu, jalannya adalah dengan nutup babatan Hawa Songo. Perlu digarisbawahi. Jadi kelihatannya sepele, tapi ini penjabarannya, lelakunya juga. Ya, baru satu ini, ada 7. 7, Pak. Ada 7. Tapi karena itu sastra jendro, ya mesti kita bahas. Di samping nanti kita teruskan tentang Carakowale, tentang Hono Carakowale. Dan tadi, Pak. Kalau Cokro kita bahas dalam tema terpisah. Oke. Nah, kita lanjutkan yang kedua, Pak Ben. Ini wajangan yang pertama kan penyatuan. Nah, setelah menyatu, maka wajangan kedua Dewa Ruci itu tentang kehidupan. Urip. Nah, Bima telah masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Namun yang ia temui adalah dirinya berada di tengah-tengah alam semesta. Jagat agung. Alam gung wilayang liwung. Dia masuk. Tetapi setelah masuk, dia mendapati dirinya itu berada di jagat yang gung liwang liwung. Tidak bertepi. Nah, itu kalau kita sering nonton filmnya Marvel itu, penjaga galaksi itu kan sedang keluar dari pesawatnya, kemudian melihat planet-planet. Ya, itu. Ini non-dimensial. Ya. Nah, mereka bisa menerjemahkan itu dalam visual kan. Nah, kita enggak. Kita kuatnya adalah di cerita. Marvel bisa menerjemahkan itu dalam visual gitu. Teknologi. Betul. Nah, Bima itu berada di tengah-tengah alam semesta raya, jagat agung. Dia bilang, aku tadi masuk ke dalam tubuhmu. Mengapa di dalam adalah jagat agung?
Dan di mana kamu sekarang? Dia kan nanya kan. Ya. Begitu dia masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, dia nggak ketemu sama Dewa Ruci. Iya. Di mana dia? Di mana dia? Dia tanya, loh, aku sekarang ada di Jagat Agung. Di mana kamu sekarang? Dewa Ruci menjawab, kamu hanya dapat mendengar suaraku karena aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jagat Agung ada di dalam dirimu dan dirimu juga adalah Jagat Agung. Kalau dalam bahasa kerennya antara makrokosmos dan mikrokosmos. Bisa begitu? Bisa nggak ya? Jagat agung itu yang gede. Yang gede. Makro. Ya. Jagat alit mikro. Nah, ketika Jagat Alit menyatu sama Jagat Agung, menyatunya di mana? Setengah. Nih, Bima melihat sekeliling. Yang ia lihat adalah bintang-bintang, planet-planet, gugusan awan, samudra, dan luasnya Jagat Agung semesta raya. Jadi sesuatu yang tak terbatas. Jadi ketika masuk ke sana, wawasannya menjadi luas. Menjadi luas, ya. Dan ketika sudah masuk kan nggak ada Jagat Alit, Jagat Agung lagi, Pak Ben. Jagat Alit, Jagat Agung itu seperti wejangan pertama. Hanya digunakan ketika masih menggunakan pikiran. Jadi ketika kita bilang ada Jagat Alit, Jagat Agung, Itu masih menggunakan pikiran. Nah, ketika pikiran tidak digunakan, babatan Hawa Songo sudah ditutup tadi, nggak ada Jagat Alit, Jagat Agung. Lenyap. Nah, ini kemudian tanya lagi kan Bima, Dewa Ruci, siapakah kamu saat ini? Ini yang sekarang yang bertanya Dewa Ruci. Bima bisa menjawab, Sang Yang Jagat Noto. Siapa Sang Yang Jagat Noto? Bima menjawab, Bima. Siapa Bima? Dewa Ruci. Siapa Dewa Ruci? Nah, ini kan kita ulangi dari depan karena bagus ya. Siapa kamu saat ini? Tanya Dewa Ruci. Sang Yang Jagat Noto. Ditanya lagi, siapa Sang Yang Jagat Noto? Bima. Siapa Bima? Dewa Ruci. Tiba-tiba Bima melihat cahaya di depannya. Ada 5 cahaya terang yang dia lihat. Namun cahaya pertama Bima itu dia tidak tahu itu apa. Bima hanya tahu 4 cahaya. Hitam, merah, kuning, dan putih. Itu melambangkan. Itu melambangkan. Apa warna cahaya yang kamu lihat? Tanya Dewa Ruci. Yang pertama aku tidak tahu. Tapi yang 4 adalah hitam, merah, kuning, dan putih. Hitam melambangkan? Hitam, merah, kuning, putih. 4 kan? Ya. Dewa Ruci bilang, itu adalah catur moyo. Catur moyo. Itu adalah catur moyo. Dinamakan catur karena jumlahnya 4. Cahaya putih adalah penuntun dari semua hal di dalam dirimu. Putih tadi kan? Putih berarti nyata, hati yang tenang, hati yang suci tanpa berpikiran ini dan itu, melambangkan perwira, kedamaian, dan dalam hidup akan dihalangi oleh 3 cahaya yang dilihat. Jadi putih tadi kan melambangkan semua hal yang ada dalam diri, yang nyata, tenang, berpikiran, jernih. Gitu. Tetapi kemudian dia akan dihalangi dengan 3 cahaya yang dilihat, hitam. Itu kerjanya marah terhadap segala hal, murka, menghalangi dan menutup tindakan-tindakan baik. Merah itu menunjukkan nafsu, keinginan yang keluar, panas hati itu menutupi hati yang kemudian sadar itu. Merah, kemudian kuning itu adalah tanda yang suka merusak. Nah, putih tadi kalau lambang yang dilihat Bima itu akan dihalangi oleh hitam, merah, dan kuning. Sehingga hitam, merah, dan kuning adalah penghalang kehendak yang abadi. Ini bisa nggak dikaitkan kalau di teman-teman yang spiritualitas Islam itu menyebutkan mungkin ini yang dimaksud ini bukan tentang warna-warna tadi, ini melambangkan nafsu mutmainnah, sangat bisa Pak Ben ya. Iya, supiah, iya. Searahnya ke sana. Jadi memang transliterasi makna ini kan ketika dia ada di satu budaya tertentu akan diterjemahkan menjadi seperti budaya itu. Sesuai tradisinya. Iya. Supiah itu tadi kan bisa disebut itu sebagai putih. Ada amarah, ada lawamah.
Itu bisa menjadi makna dari cahaya-cahaya yang diceritakan dalam Dewa Ruci ini. Ketika menuruti nafsu-nafsu itu akan mengalami Cahaya putih. cahaya tadi. Iya, cahaya putih. Oke, itu tadi kedua Pak Ben ya. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah unsur kehidupan. Wajangan yang Tadi ketiga. penyatuan, yang Penyatuan, yang kemudian kedua tentang kehidupan, yang ketiga adalah unsur kehidupan. Nah, Oke. Ada bayangan yang berkelebat yang tidak jelas bentuk wajahnya, berdiri di depan Bima. 4 bayangan itu menunjuk bersama ke arah muka Bima. Bayangan berkelebat kemudian nunjuk ke arah 5. Bima. Enggak, bayangannya berapa? 4. 4. Siapa kamu? Itu tanya bayangan itu bersama-sama. Oh. Sama-sama nunjuk. Siapa kamu? Bima. Dijawab sama bayangan itu, bukan. Itu namamu. Siapa kamu? Agung. Bukan. Itu namamu. Identitas. Identitas. Terus? Aku adalah kamu dan kamu adalah aku, kata Bima. Loh, tadi kan sudah ditanyakan, siapa kamu? Bima. Bukan, kata dia. Itu adalah namamu. Wah, kalau gitu aku harus berfilsafat nih. Ya. Nah, Bima menjawab, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dipatahkan lagi sama bayangan, bukan. Itu adalah penilaian pikiranmu. Ketika kita bilang, aku adalah kamu adalah aku, itu hanya penilaian pikiranmu. Mati kan Bima di sini, mati kutu ini. Kok bukan itu gitu kan? Kemudian dia jawab, aku manusia berbadan kuat dan besar. Bukan, itu hanya fisikmu, bentuknya. Aku adalah orang sabar. Bukan, itu sifatmu. Aku kesatria Pandawa dari kerajaan Amerta. Bukan, itu pangkatmu, Predikatnya. jabatanmu. Jabatannya. Bayangan itu lalu hilang dan Dewa Ruci kembali berkata kepada Bima. 4 tadi adalah budi, cita, ahangkara, dan manah. Cita, budi, hangkara, manah. Ya. Ini satu-satu seperti apa, Pak? Budi, cita, ahangkara, dan manah tadi. Oke, siapa mereka? Tanya Bima. Mereka adalah unsur hidupmu. Karena tadi bab ketiga ini adalah unsur kehidupan kan. Mereka adalah unsur hidupmu. Budi adalah kesadaran. Budi adalah kesadaran. Cita adalah ingatan. Ahangkara adalah perasaan. Dan manah adalah pikiran. Jadi, mereka bukan diriku yang sebenarnya, tanya Bima. Bukan. Mereka adalah unsur-unsur pembentuk hidupmu. Dirimu yang sederhana tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur itu. Bila kau mengalami pengalaman dalam hidup, maka yang merasakan bukan dirimu yang sebenarnya. Budi, cita, ahangkara, dan manah. Mereka yang merasakan pengalaman hidup. Nah, kemudian ditanya, apakah kamu pernah jatuh cinta? Bima bilang pernah. Itu adalah ahangkara. Dan itu bukan dirimu. Karena ahangkara perasaan. Siapakah yang kamu cintai? Bima menjawab Arimbi. Karena bukan. Artinya yang menunjukkan. Nah, kan ditanya, siapa yang kamu cintai? Arimbi. Dijawab, itu adalah cita. Ingatan. Itu bukan dirimu. Karena cita adalah ingatan. Kenangan. Nah, ini keren loh. Siapa yang kamu cintai? Arimbi. Bukan. Yang mengatakan kamu mencintai Arimbi itu cita. Sebetulnya orang-orang itu hanya terjebak di merindukan mencintai kenangan ya, Pak? Betul, maafin dia. Cita. Hati-hati. Ya. Jadi kalau tadi Bima mengatakan aku adalah kamu adalah aku, itu adalah manah. Itu adalah pikiran. Ketika Bima merasakan cinta, itu adalah ahangkara. Ketika Bima merasakan yang aku cintai adalah Arimbi, itu adalah cita. Ingatan. Jadi sebenarnya hidup kita ini kan terpisahkan hanya karena itu kan. Kita mengalami momen, itu cita. Kemudian momen itu membuat kita senang, itu ahangkara. Kadang kita berpikir tentang masa lalu, itu adalah manah. Nah, yang tidak tersentuh itu adalah budi. Kesadaran. Ya, kesadaran. Jadi dia utuh ya, tidak. Utuh, oke.
Kemudian kan, ini Bima diam dengan itu, karena dia sadar, oh iya ya, ternyata yang bilang bahwa aku mencintai Arimbi, itu adalah Cita. pikiran, ingatan. Yang kemudian dia bilang mencintai Arimbi, itu adalah ahangkara. Dengan mengenali 4 unsur kehidupan ini, maka engkau tidak akan terombang-ambing oleh gelombang peristiwa hidup. Yang berpikir, yang mengingat, yang merasakan, dan yang menyadari, semua itu bukan dirimu. Semua itu hanyalah unsur hidupmu. Berarti budi tadi juga ketika kita menyadari. Karena kita pernah bahas bahwa pikiran dan kesadaran 2 hal yang tidak terpisah. Hanya fungsi saja. Dan unsur-unsur hidup hanya bersemayam di dalam tubuh. Mereka menggunakan tubuhmu. Kalau salah satu dari mereka menonjol, maka itulah yang kau rasakan. Kemudian kau menganggap dirimu adalah unsur yang paling menonjol, padahal bukan. Dia yang asli, dia yang sejati sebenarnya tidak tersentuh oleh itu semua. Tidak terwarnai. Tidak terwarnai, tidak tersentuh, tidak bisa dikatakan gitu kan. Nah, kalau tidak tersentuh, tidak bisa diwarnai, tidak bisa dikatakan, terus sebetulnya dia itu ada enggak? Nah, itu. Apa itu? Ya, teman-teman, silakan komentar. Itu masih 3 apa? Ini ada 7 ini. Ya, teman-teman ini, Pak. Ingat, langsung menuliskan. Ya. Oke, sekarang wejangan yang keempat. Tentang keterhubungan jagat. Wah, Tadi ini. Yang satu pertama adalah kehidupan, Penyatuan, kedua kehidupan, ketiga unsur kehidupan, ini keterhubungan jagat. Keterhubungan jagat. Oke. Kamu dapat mengeluarkan apa saja dari jagat ini ke dalam jagatmu, kata Dewa Ruci. Mengapa bisa begitu? Karena ahangkara penciptanya. Ahangkara bukankah manah? Loh, kenapa kok perasaan? Bima kan bingung. Mengapa bukan pikiran? Banyak yang salah tentang hal ini. Manusia tidak dapat berhubungan dengan jagat dalam dirinya apabila menggunakan manah. Bila menggunakan Pikiran. Dia hanya bisa terhubung dengan Manah hanya untuk berpikir dan menciptakan gambar. Yang saat itu juga yang dapat melesat ke segala penjuru jagat adalah ahangkara. Perasaannya. Jadi teman-teman yang sudah ikut kelas-kelas di luar sana manifestasi tentang vibrasi, ini kunci. Seperti apa kuncinya? Ya simak berikut. Nah, Bima kan tanya ini, bagaimana caranya? Ya. Kuatkanlah perasaan dirimu tentang apa saja yang ingin kamu keluarkan dari jagat. Semakin kuat ahangkaramu, maka semakin kuat terhubungnya engkau dengan unsur-unsur pembentuk dari rasamu. Nah, ini nggak usah kita perdalam, Pak Ben. Nggak bisa, karena ini adalah ilmu manifestasi. Dan di sana mahal, Pak. Mahal. Ya, nah, kita bahas lain kali aja. Nah, ini Bima diam. Kemudian Dewa Ruci memberikan kata-katanya lagi. Sama seperti cintamu itu adalah ahangkara. Apabila kau hanya memikirkan bayangan wanita saja, maka wanita tersebut tidak akan merasa tentang cintamu. Tidak tersentuh, tidak akan merasakan kan kalau hanya memikirkan. Namun bila kau menguatkan rasa cintamu, semakin kuat, maka wanita itu akan merasakan ahangkaramu. Cinta di dalam ahangkara itu bukanlah nafsu. Apabila kamu membayangkan seorang wanita sampai timbul birahi, maka itu adalah manah, bukan ahangkara. Jadi birahi itu muncul karena manah, karena pikiran. Manah itu menembak. Ya, manah. Oh iya, itu menembak. Jadi pikiran ini kan nembak gitu kan. Karena ahangkara. Oke. Sama saja, selama bukan memikirkan, namun merasakan, maka kau mengeluarkan dari jagat dirimu. Manusia sering terjebak dengan birahi kepemilikan. Ia melihat harta lalu memiliki harta lebih banyak. Hal itu adalah birahi. Itu dari manah. Ya. Dan semakin diperkuat, semakin keinginan itu semakin besar. Nah, ini kan tanya Bima, adakah cara termudah untuk mengembangkan ahangkara? Dewa Ruci menjawab, luaskan rasa bahagia dan selalu berterima kasih terhadap apapun yang kamu hadapi. Kunci ahangkara. Garis bawahi. Karena keterhubungan jagat itu kuncinya di ahangkara.
caranya? Luaskan rasa bahagia dan selalu berterima kasih terhadap apapun yang kamu hadapi. Oke. Seperti apa metodenya? Nah, ikuti kelas-kelas berikutnya. Ya. itu iklan banget Iklan itu. banget. Oke, yang kelima Pak Ben. Iya. Karena ada 7. Yang kelima adalah jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Tadi keterhubungan jagat, ini adalah jalan kehidupan. Apakah yang akan sampai ke sini, samudra itu, yang dapat memahami air suci ini adalah murid Resi Drono saja? Karena Bima kan Resi Drono kan? Iya. Ini tanya Bima. Kalau hanya murid Drono, bagaimana dengan yang lain yang tidak pernah bertemu Drono? Kasihan Tidak kan, adil sama sekali. kata Dewa Roci. Ya, alangkah malangnya mereka yang tidak pernah bertemu Guru Drono. Bagaimana dengan mereka yang hidup terlebih dulu sebelum Drono? Ya. Apakah mereka tidak pernah sampai ke sini? Kata Bimo, aku bingung. Oh jelas, ini sama kan? Iya. Kalau kamu tidak menerima agama ini, kamu masuk neraka. Pertanyaannya sama kan? Bagaimana orang-orang yang sebelumnya? Bagaimana orang sekarang yang tidak mengakui itu gitu? Apakah tidak sampai ke samudra? Sama kan kondisinya kan? Nah, air suci ini adalah kebenaran kehidupan karena air suci bukanlah wujud dan tidak dapat diwujudkan. Maka ia terdapat pada pemaknaan di kedalaman diri setiap orang. Makna. Jadi entah dia muridnya Drona atau tidak, pernah bertemu Drona atau tidak, ini adalah pemaknaan di kedalaman diri setiap orang. Dan setiap manusia punya kesempatan untuk mendapatkan Hal yang sama, betul. Nah ini kan diingatkan lagi, jangan bangga menjadi murid Drona. Ini kalau dalam bahasa sekarang kan, jangan bangga kamu beragama ini. Iya, jangan cuma apa. Jangan bangga kamu punya Tuhan ini. Jangan bangga kamu ngaku Tuhanmu asli. Tuhanmu itu dianggap nabi oleh tradisi lain gitu kan, misalnya gitu kan. Terus saling berantem gitu kan. Bukan kedamaian yang Nah, tercipta, malah permusuhan. Jangan bangga menjadi murid Drona dan jangan kau bangga-banggakan sebagai murid Drona. Bila kau bangga sebagai murid Drona dan hanya menganggap jalan yang diberikan Drona itu sebagai kebenaran satu-satunya, maka kau akan berbenturan dengan mereka yang menjadi murid Bhisma. Berbenturan dengan mereka yang menjadi murid Krishna. Bagaimana kalau semua menganggap jalan hidup yang diberikan gurunya itu sebagai kebenaran satu-satunya dan hanya jalan itu yang dapat sampai ke sini? ini jadinya rebut kebenaran. Betul. Nah ini kan jadi refleksi kita kan di ke-6 tadi, jalan kehidupan tadi, bahwa jangan bangga menjadi murid Drona, jangan bangga menjadi murid Bhisma, jangan bangga menjadi murid Krishna, dan jangan menganggap bahwa salah satu guru itu saja yang paling benar. Yang benar adalah dia menjalankan apa yang menjadi ajarannya dengan benar. Iya, yang menjadi tepat itu pemaknaan di kedalaman diri setiap orang tadi. Di wajangan kelima itu kan, masuk ke 6 Pak Ben. Pilihan kehidupan. Oke, yang awalnya adalah penyatuan, kedua kehidupan, ketiga Unsur kehidupan. 4 adalah Keterhubungan jagat. hubungan jagat, yang kelima tadi Jalan kehidupan. yang keenam adalah Pilihan kehidupan. pilihan kehidupan. Diawali, apakah manusia yang meninggal dapat sampai ke sini? Lah ini, nek wis mati, kalau sudah meninggal itu apa kemudian mau kemana gitu kan, yang dianggap sebagai roh. Ini kan ditanyakan sama Bima. Apakah mereka yang sudah meninggal dapat sampai ke sini, ke Jagat Agung tadi kan? Dewa Roci menjawab tidak. Bingung kan? Loh, mengapa tidak? Bukankah lebih mudah bagi mereka mencari hal yang tidak berwujud? Kemudian dijawab, apakah kamu melihat manusia yang sudah mati sampai di sini? Nggak ada. Bima bilang nggak ada. Setelah kematian, manusia yang belum ke sini akan menganggap alam yang dikunjunginya sebagai alam tujuan kebenaran. Kamu tentu masih ingat ketika kamu sampai di pesta-pesta kerajaan, bukan? Ya. Karena dia tadi kan sampai di sana. Ya, aku masih ingat. Melewati etapa. Betul. Mereka yang sudah mati dan tidak menyadari kematiannya akan melewati jalan itu dan menikmati pesta sesuai dengan tujuan dari alam dunia. Mereka menganggap salah satu pesta itulah alam tertinggi yang ada setelah kematian. Dan seolah-olah menjadi tujuannya. Iya. Terjebak di dalam manah, pikiran tadi. Kemudian dia bilang,
Bima mengingat bahwa setelah melewati 7 alam kerajaan, tadi kan dia sempat melewati itu kan, masih ada lagi alam yang harus dilewati manusia. Ada yang namanya alam Swahloko. Swahloko. Alamnya para dewa dan malaikat. Lalu ada alam Topoloko. Topoloko. Alamnya guru. Gurunya dewa dan malaikat. Lebih Wah, itu tadi ada alam dewa dan malaikat. Swahloko. Ini ada gurunya dewa dan malaikat. Topoloko. Swahloko, Topoloko. Ada lagi Janaloko. Janaloko. Dan yang terakhir Mahaloko. Yang terakhir ya, setelah Mahaloko ternyata ada lagi Pak Ben. Apa itu? Swahloko, kemudian Tapaloko, Janaloko, Mahaloko, dan terakhir Satyaloko. Banyak jebul. Nah, Perjalanannya panjang. Lah Dewa Ruci malah bilang, Satyaloko itu pun bukan alam terakhir. Loh. Itu kalau di definisi dari pikiran ya. Dan manusia yang sudah pernah ke sini sebelum mereka mati akan dapat memilih untuk tinggal di alam mana. Mereka dapat memilih akan tinggal di alam Topoloko, Swahloko gitu, atau Janaloko gitu. Sampai kapan? Tak terhingga. Setiap permainan kehidupan karena mereka adalah awal dan akhir. Karena yang menciptakan adalah mana. Jadi sebenarnya kalau kita jalan-jalan panjang, kita ciptakan alam yang banyak saja Pak Ben. Ya supaya perjalanan kita itu panjang dan asik gitu. Asik gitu kan. Ini saya jadi ingat lelucon Mbak. Ini kehidupan manusia itu menjadi ada beberapa tahap, ya kan? Dari bayi, ya kan? Jadi anak-anak, ya kan? Anak-anak dewasa menikah, ya kan? Menikah menjadi orang tua menjadi usia lanjut meninggal, ya kan? Nah, itu ada unsur umur-umurnya kan Pak. Nah, ada lelucon begini. Kalau kamu nggak ingin tua dan mati, kamu harus balik lagi ke etapa yang berikutnya, yaitu yang ke-6. Apa itu? Menikah lagi. Untuk lagi. Jadi balik lagi etapenya kan? Iya. Jadi nggak habis-habis ya? Habis-habis, jadi naik lagi. Nanti begitu ini balik lagi ke awal. Iya. Makanya kayak tadi kan kalau di ini sebenarnya kan seperti orang mengakali. Di sini kan ujungnya kan adalah orang akan ditimbang amalnya. Baik masuk surga, dia ternyata jahat masuk neraka. Nah, kalau hanya ada 2 etapa kan cepat banget Pak Ben. Dia merasakan bahwa ternyata di dunia ini berbuat jahatnya banyak. Lah cuma 2 etapa terus sudah dihukum. Nah, supaya nggak cepet-cepet, ini diciptakan banyak Pak Ben. Ada alam ini, supaya nyampe sininya lama. Gitu, kalau saya ngelihat kemarin kan saya sempat melihat kan perjalanan menuju ke sini itu ada berapa ya, 31 atau berapa gitu kan? Etapa. Iya. Dan ternyata itu semakin panjang, semakin lama dia mencapai ini kan. Jadi ternyata itu adalah caranya dia mengakali supaya nggak cepat-cepat dihukum. Keliling-keliling gitu kan. Harusnya kan cepet kan, supaya cepet lah udah selesai aja gitu kan. Nggak usah banyak alam-alam yang dilewati. Ternyata kalau di sini dia ngitung, wah ini kalau cepet-cepet ini saya bisa dihukum ini karena banyak berbuat tidak baik di dunia gitu. Ya udahlah ciptain aja yang banyak gitu. Oke, masuk yang ke-7 Pak Ben. Iya. Yang ke-7 itu adalah kasunyatan. Kasunyatan. Oke. Ini puncaknya. Puncaknya. Jangan yang terakhir, yang ke-7. Ini yang terakhir Bima tentang kasunyatan, kata Dewa Ruci. Apakah alam kasunyatan itu? Tanya Bima. Tidak ada yang dinamakan alam kasunyatan. Karena kasunyatan bukanlah alam, melainkan pengalamanmu saat ini. Jadi kadang kan kita salah ya, bahwa ini adalah alam kasunyatan, orang akan mencapai alam kasunyatan. Padahal kasunyatan adalah pengalaman saat ini ya, saat ini. Jadi banyak manusia yang kembali terjebak dengan apa yang mereka anggap alam kasunyatan. Kembali terjebak. Nah, dalam menjalankan laku hidupnya, banyak yang berangan-angan tentang sesuatu yang tidak ada di dunia. Kemudian manusia menjalankan puasa dalam lakunya. Ia meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, teman, tetangga
untuk menggapai alam yang dia angan-angankan. Yang dia sebut sebagai alam kasunyatan. Padahal itu adalah pekerjaan dari manah, dari pikiran. Semakin manusia berpuasa dalam waktu yang lama, maka manah akan semakin aktif. Semakin liar. Lalu tanya kan Bima, lalu apa kasunyatan itu? Dijawab, ketika kamu berjalan dan seluruh unsur hidupmu menyertaimu berjalan, dan hanya berjalan, itulah kasunyatan. Apabila kamu sedang berjalan dan pikiranmu memikirkan makanan yang ada di rumah, maka itu bukan kasunyatan. Bahasa kerennya itu do with doing nothing. Jadi yang memikirkan sono itu angan-angan, bukan kasunyatan. Ya, kasunyatan adalah sesuatu yang tuang seutuhnya di saat ini, di momen ini. Di momen. Iya. Nah itu kan keren wejangannya. Iya. Jadi cerita Dewa Ruci ini memang wingit. Karena ada 7 wejangan yang sangat luar biasa. Kita nggak ngulangin, kalau mau ngapalin rewind videonya. Ya. Tetap di teman ngopi. Teman dengan kopi. Ngopeni Pikiran. Kita ngopi dulu, Pak Ben. Ya.